wa syukran lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Rahman, alhamdulillah pagi ini di pagi pertama kita melaksanakan subuh di bulan Ramadan, puasa pertama. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita ketetapan iman dan Islam, kesehatan, dan bisa melaksanakan puasa dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan, dan mencapai pada titik kenikmatan dalam melaksanakan ibadah. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan tamu agung yang namanya Ramadan. Seperti hanya tetangga kita yang hanya tinggal 1 hari lagi, tetapi Allah sudah memanggilnya. Ada juga saudara kita atau mungkin yang kita kenal sebulan menjelang Ramadan, seminggu menjelang Ramadan. Bahkan kita nggak pernah tahu apakah di dalam bulan Ramadan ada saudara kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu riwayat dikatakan orang yang paling beruntung, salah satunya dari sekian banyak orang yang beruntung adalah mereka yang usianya Allah sampaikan kepada bulan Ramadan. Ketika usia seseorang atau seorang hamba sampai ke bulan Ramadan, itu tandanya Allah memberikan anugerah terindah untuk menghapus segala bentuk dosanya di masa lalu. Bahkan Allah perbaiki amal-amalannya yang akan dilipat gandakan setiap amalan perbuatannya. Yang sunnah akan mendapatkan pahala seperti halnya ibadah yang fardu. Namun meskipun demikian tentunya akan selalu ada ujian ketika orang menghadapi Ramadan, apalagi yang belum terbiasa. Tetapi kalau dengan iman, insya Allah ngantuk itu menjadi tantangan. Habis sahur capek, habis bekerja seorang ayah. Tapi sesungguhnya sampai kapan kita akan capek bekerja, sampai kapan kita akan ngantuk, karena tiap pagi pun pasti ngantuk, setiap malam pasti lelah. Tetapi kesempatan hidup yang Allah berikan tiada lain, maka kita harus menggunakan untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka dengan iman yang tertanam dalam jiwa, dalam keislaman yang tertanam dalam amal keseharian, menjadi satu bentuk motivasi bagi kita. Andaikan tahun depan Allah sudah tidak memberikan kepada kita kesempatan untuk puasa, maka puasa bulan ini akan sungguh-sungguh kita maksimalkan. Baik itu amalan puasanya, amalan sholat sunnah tarawehnya, ataupun mungkin ibadah tilawah Qur'annya. Setidaknya membaca ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal, baik yang pendek atau yang sering kita baca, itu sama. Maka orang yang rugi adalah mereka yang sudah Allah temukan usianya pada Ramadan, tapi mereka tidak mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan di bulan Ramadan. Enggan untuk melaksanakan ibadah, capek untuk melaksanakan sholat, atau bahkan amalan-amalan lain yang tidak berdampak pada kehidupan. Yang difikirkannya adalah aktivitas dunia yang dari dulu pun tidak ada perubahan. Dalam artian tidak pernah sampai kepada satu titik tujuan. Karena sesungguhnya Ramadan ini adalah tamu agung yang memberikan kabar bagi siapa yang melaksanakan ibadah, barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang sholat tarawih, barang siapa yang bersedekah, baca Quran, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya terdahulu. Maka konsekuensi dari mereka yang bersih dari dosa, mendapatkan kasih sayang Allah, maka Allah akan cukupkan, berkahkan sisa hidupnya. Allah berikan keberkahan dari setiap rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melaksanakan puasa di hari pertama dengan penuh atas dasar iman, maka dia akan mendapatkan satu kenikmatan. Begitu tidak terasanya waktu terlewat, zuhur, asar, dan maghrib. Tetapi bagi mereka yang lemah iman, mereka yang tidak mendapatkan kenikmatan dalam ibadah, jangankan menunggu maghrib, untuk bangun sekedar sahur saja begitu berat. Untuk sekedar menunggu subuh saja pasti berat, apalagi sampai zuhur, sampai maghrib. Padahal orang berpuasa bukan dilarang makan, tetapi orang yang berpuasa itu belajar disiplin untuk memindahkan waktu makan yang terjadwal rutin ba'da maghrib dan sahur. Jadi sesungguhnya tidak ada perubahan, tidak ada alasan bagi seseorang capek bekerja dan yang lainnya karena puasa.
Karena sesungguhnya puasa dalam Islam itu tidak berhenti atau melarang makan, tetapi mengatur, mengalihkan aktivitas biasa kita makan di siang hari menjadi makan setelah maghrib, untuk mengontrol diri kita, menahan terutama hawa nafsu, maka kita akan mendapatkan satu keberkahan dari aktivitas puasa yang kita lakukan. Tapi tidak sedikit orang yang merasa berat, merasa beban karena biasa makan siang, lalu dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa merokok. Padahal kalau malam silahkan mau makan, silahkan mau merokok. Maka dengan demikian rugi sekali orang yang Allah berikan kesempatan untuk puasa, tetapi mereka tidak melaksanakan ibadah puasa, baik karena keingkarannya ataupun karena keawamannya. Maka kita berazam di bulan Ramadan ini, semoga Allah menganugerahkan kepada kita panjang umur dalam ketaatan, rezeki yang berkecukupan, bisa melaksanakan ibadah puasa penuh dengan kekhusyuan dan kenikmatan, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam berpuasa ini ada syarat dan rukun. Andaikan orang tahu dengan syarat ini, maka mereka akan begitu sangat bersyukur. Orang yang berpuasa, syarat pertama mereka harus Islam, maka tidak wajib berpuasa, tidak diterima puasanya kalau mereka yang tidak memiliki akidah Islam. Maka harus Islam. Kalaupun sudah Islam, apakah cukup? Ada syarat kedua, mereka yang sudah balik. Maka kita yang sudah balik, kita yang sudah berusia lebih dari 15 tahun, bahkan mungkin sudah kepala 4, kepala 5, kapan lagi kesempatan kita untuk lebih giat dalam melaksanakan ibadah? Syarat puasa itu yang kedua adalah sudah balik. Yang ketiga mampu. Ternyata itu tidak memberatkan orang yang sakit, orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua. Ada yang nanti dapat diganti dengan visa atau dengan kodok bagi mereka yang sakit. Sesungguhnya Islam tidak memberatkan, karena syarat ketiga orang berpuasa itu harus mampu, termasuk mampu dalam artian suci. Kalau perempuan sedang haid itu tidak wajib, nanti diganti di hari lain. Ini yang keempat syaratnya, yaitu mereka yang wajib berpuasa itu yang punya akal. Artinya orang gila tidak wajib berpuasa. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan kalau ada orang yang tidak mau berpuasa, yang pertama ya mungkin mereka bukan muslim, tidak mengakui kebenaran Islamnya, maka mereka tidak mau berpuasa. Kalaupun dia Islam, mungkin dia belum balik, anak kecil tidak wajib. Jangan dipaksa terlalu. Apalagi di usianya yang masih masa pertumbuhan, golden age. Mereka hanya belajar aja. Jangan dipaksa anak 4 tahun, anak 5 tahun. Puasa 1 hari itu akan berdampak pada pertumbuhan. Maka semampu dan sebisa mendidik. Jangan terbalik, anaknya tamat puasanya, tapi ada orang tua, kakeknya nggak tamat. Maka ini menjadi satu catatan bagi kita. Yang ketiga, kalaupun dia belum balik, ya sehat tidak, sakit orang nggak wajib. Kalau yang sakit jangan memaksakan, karena Islam tidak memberatkan. Nanti ketika sehat diganti. Ya. Nah yang keempat, kalau ada yang tidak berpuasa, dia sudah balik, dia Islam, dia sehat, tapi dia nggak puasa, berarti tidak memenuhi syarat keempat. Mungkin saja dia tidak punya akal yang waras, alias mungkin gila, karena orang gila tidak wajib berpuasa. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa tahun kemarin usia kita panjang sampai kepada Ramadan lagi, Allah kabulkan. Maka di hari pertama ini pun kita berdoa, semudah-mudahan Ramadan ini bukan yang terakhir bagi kita, bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, di tahun yang akan datang yang tentunya kita tidak pernah tahu. Dan bahkan sampai Idul Fitri doakan keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, taat dalam melaksanakan ibadah, dimudahkan rezekinya. Mungkin untuk kultum demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat yang menyampaikan, umumnya bagi jemaah Masjid Ar-Rahman. Bisini wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.